Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Kurang semangat nih. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kita say hi dulu. 1, 2, 3. Hai. Sudah ya. Oke, di sini ada yang tahu kakak mau cerita apa? Tidak tahu. Oke, di sini kakak mau mendongeng tentang sang raja hutan dengan si tikus kecil. Siapakah raja hutan itu? Singa. Benar sekali. Gimana sih ciri-ciri singa? Matanya besar, punya taring. Gimana sih suara singa? Apa suaranya? Roar, gitu ya. Terus di sini ceritanya si singa itu bertemu dengan seekor tikus. Awal mulanya singa itu baru asik tidur di bawah pohon yang sangat rindang. Gimana tidurnya? Seperti itu. Tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang menabrak hidung sang singa. Tiba-tiba bruk, singa pun terbangun. Ada apa ini? Siapa yang berani menabrakku? Sakit sekali hidungku. Tikus pun berkata, "Singa, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrak hidungmu. Ampunilah aku." Rupanya kamu ya tikus. Kamu berani sekali menabrakku. Kurang ajar. Itulah kata singa adik-adik. Singa kan baru enak-enak tidur. Tiba-tiba tikus kecil tadi menabrak. Kan singa kaget ya. Kalau adik-adik baru tidur terus diganggu, marah nggak? Marah kan? Nah itu singa yang baru tidur nyenyak, tiba-tiba diganggu oleh tikus, kan jadinya marah. Singa pun murka adik-adik. Dia berkata sambil mengambil ekor si tikus. Terus dihadapkan ke arah mulutnya. "Berani sekali ya kamu mengganggu tidurku. Kalau gitu, aku kan sedang lapar. Bagaimana kalau aku memakanmu saja?" Itu adik-adik. Kan tikus ketakutan ya. "Ampunilah aku, singa. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja menabrakmu. Ampunilah aku. Jangan makan aku." "Buat apa aku mengampunimu? Kamu sudah membuatku marah, tikus." Gitu kata singa. Kan tikusnya jadi gemetaran kan. "Hah, takut aku mau dimakan sama singa." Terus si tikus kecil pun berkata, "Singa, sebaiknya kamu mencari hewan yang lebih besar daripada aku. Aku hanya memiliki tubuh yang sangat kecil. Tidak mungkin kamu kenyang memakanku, singa." Itulah rayuan dari si tikus. Terus singa pun berkata, "Tidak apa, aku belum terlalu lapar. Mungkin kamu bisa saja mengganjal perutku yang lapar ini," katanya. Gitu. Terus tiba-tiba sang tikus pun berkata, "Singa, mohon maaf, ampunilah aku. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji akan membalas kebaikanmu dengan menolongmu saat kamu membutuhkan pertolongan." Singa tertawa adik-adik. "Hahaha. Tidak mungkin tikus kecil seperti kamu bisa menolongku. Secara tubuhku kan besar, kuat. Aku seram. Aku raja di hutan ini." Gitu kata si singa adik-adik. Singa merasa bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan dari si tikus kecil itu. Terus tikus kecil berkata, "Barangkali besok kapan-kapan kamu membutuhkan pertolonganku, singa. Kalau tidak aku, siapa lagi yang mau menolongmu? Kan hewan-hewan di hutan ini sangat takut kepadamu." Nah habis itu singa tertawa lagi. "Hahaha, lucu sekali ya kamu. Oke,
karena kamu sudah menghiburku, aku lepaskan kamu. Dilepaslah adik-adik tikus kecil tadi di tanah ya. Terus si singa tadi berkata, sudah pergilah saja kamu sebelum aku berubah pikiran. Akhirnya si tikus pun lari terbirit-birit karena ketakutan kalau ditangkap lagi. Terus singa melanjutkan tidur siangnya. Nah, pas waktu sore hari, tiba-tiba brak! Jaring pemburu menangkap siapa? Singa. Dia nggak bisa gerak adik-adik. Terus akhirnya dia meminta tolong kepada seluruh makhluk yang ada di hutan itu. Tolong, tolong, tolong aku terperangkap gitu. Singa kembali berteriak dengan keras adik-adik. Tolong, tolong, tikus, tolong aku. Akhirnya tikus pun mendengar adik-adik. Suara apakah itu? Siapa yang meminta tolong? Siapa yang meminta tolong? Siapa adik-adik yang meminta tolong? Singa. Benar sekali. Tikus mendengar hal itu pun terkejut. Dia meminta tolong, aku harus segera ke sana. Aku harus membantunya. Akhirnya tikus pun berlari menuju suara singa. Habis itu tikus pun terkejut melihat kondisi singa yang sudah terperangkap jaring sang pemburu. Jaringnya kuat. Akhirnya sang singa pun menangis. Tolong aku tikus, aku tidak bisa bergerak. Tolonglah aku, tolong lepaskan jaring ini dari tubuhku. Gitu kata si singa. Tikusnya pun berpikir, bagaimana ya ini aku akan melepaskan jaringnya. Terus akhirnya sang tikus memiliki ide, bagaimana kalau aku menggigiti tali ini supaya nanti langsung terlepas. Nah, di situ tikusnya langsung menggigit tali, langsung gitu. Terus nggak sampai lama waktunya, tali yang memperangkap badan singa itu pun terlepas. Alhamdulillah. Akhirnya singa pun langsung terbangun. Gini untuk melepaskan talinya. Terus tikus pun berkata, syukurlah kalau kamu sudah lepas. Ya udah deh, aku lanjut ya. Mau pergi, mau cari makan. Aku lapar. Tapi singa tidak mungkin kan tidak membalas budi kebaikan dari si tikus tadi. Akhirnya singa pun berkata, tikus, naiklah ke punggungku. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat yang banyak sekali buah-buahan. Tikus pun berkata, banyak sekali buah-buahan. Di manakah itu singa? Bawalah aku ke sana. Aku sangat lapar sekali. Katanya tikus seperti itu. Terus diajaklah tikus naik ke punggung si singa. Benar sekali. Langsung aja diajak itu ke tempat kebun-kebun yang banyak sekali buah-buahan. Apel, pir, semangka, benar sekali, jeruk, anggur. Bisa apa lagi? Stroberi, jambu, mangga, banyak sekali. Di situ tibalah si singa itu ke tempat yang sudah dijanjikan kepada sang tikus. Akhirnya tikus pun turun dari punggung si singa. Dia berkata, wah banyak sekali buah-buahannya. Kalau seperti ini kan aku jadi kenyang. Katanya. Nah, sebelum si tikus itu memakan, dia berterima kasih dulu kepada sang singa. Singa, terima kasih ya karena sudah membawaku ke sini. Katanya seperti itu. Sebelum mereka berpisah, adik-adik, tikus itu mengajak singa untuk bersahabat dengan tikus. Singa, karena kamu sudah memaafkanku waktu aku membuat kesalahan, dan kali ini kamu sudah membawaku ke tempat yang banyak sekali makanan, bagaimana kalau kita bersahabat? Nah, katanya seperti itu. Terus singa pun tertawa. Hahaha, bersahabat denganmu itu cukup mustahil tikus. Kita hanya bertemu untuk hari ini saja. Habis itu kata tikus seperti ini, tidak apa-apa singa, kan ini
sebagai tanda terima kasih atas bantuan kamu kepadaku. Seperti itu, akhirnya aku menyetujui keputusan sang tikus untuk bersahabat dengan tikus. Nah, akhirnya dari cerita yang kakak sampaikan ini, kira-kira apa saja yang dapat kita pelajari? Menolong, benar sekali. Apalagi adik-adik? Selain menolong, persahabatan. Apalagi ya? Kurang satu lagi nih. Ayo, membantu. Apalagi? Tidak sombong, benar sekali, Ibu. Terus apalagi? Saling memaafkan. Benar sekali ya adik-adik. Dari kisah yang sudah kakak sampaikan ini, adik-adik sebagai manusia seharusnya kita harus saling tolong menolong, saling memaafkan. Tidak lupa kalau sudah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Benar sekali. Oke, sekian dongeng dari kakak. Bila kakak memiliki salah dalam perkataan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat sore. Selamat sore. Kurang semangat. Selamat sore. Selamat sore. Kita dadah dulu ke kamera. Yuk, dadah.